yang penuh keberkahan insya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewaktu orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa yang disarankan oleh ahli kitab dari Yahudi Madinah untuk menguji Muhammad ini benar Rasul apa tidak. Mereka diperintahkan untuk tanya kepada Muhammad tentang sekelompok pemuda yang tertidur ya ratusan tahun. Muhammad tahu nggak kisah itu? Ini kisah menarik sekali. Bagaimana orang bisa tertidur ratusan tahun lalu kemudian bangun normal seperti yang lain. Akhirnya orang-orang pun bertanya kepada Nabi. Jadi ada dua utusan delegasi Quraisy. Yang pertama adalah Ibnu Abi Mu'id, yang kedua adalah An-Nadhr bin Al-Harith. Dua orang ini ya tokoh Quraisy yang pergi ke Madinah bertanya kepada Yahudi itu, pulang ke Mekah membawa pertanyaan tentang Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjawab pertanyaan itu? Allah tidak langsung katakan jumlah Ashabul Kahfi. Allah tidak langsung jawab berapa tahun mereka tertidur. Sebab ini tidak penting. Ini hanya berkaitan dengan memuaskan syahwat pikiran. Ada banyak orang yang ingin tahu, kepo pada masalah-masalah hanya terbatas kepada pikiran. Sementara yang dapat menjawab ketenangan hidup itu bukan logika, bukan, tapi hati. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama-tama menjawab tentang pertanyaan yang sifatnya ilmiah ini dengan hal yang berkaitan dengan hati. Apa kata Allah membuka jawaban itu? Am hasibta, kata Allah, anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira Muhammad bahwa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim, peninggalan arca ya, tulisan yang bertuliskan nama-nama mereka, atau nama anjing, atau nama gua tempat mereka tidur, ada macam-macam pembahasan ulama tafsir tentang makna ar-raqim. Yang penting Allah berkata, apakah kamu mengira bahwa ashabul kahfi dan ar-raqim min ayatina ajaba adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Bagi manusia memang menakjubkan. Ada orang yang tertidur ratusan tahun tapi zaman seperti berhenti. Tapi bagi Allah tidak ajaib. Ada peristiwa yang jauh lebih ajaib daripada membangunkan kembali ashabul kahfi yang cuma tertidur, yaitu membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat. Teman-teman sekalian, coba dalam kanun kehidupan, dalam undang-undang kehidupan ini, menjadi ajaib dalam kacamata manusia tidak pernah menjadi ajaib dalam undang-undang Allah. Sebab Allah lah pemilik segala sesuatu. Bagi manusia, iya, manusia membutuhkan oksigen, manusia harus begini, manusia harus makan, manusia harus minum dalam rentang waktu begini. Itu kanun, undang-undang yang Allah ciptakan untuk manusia. Lalu manusia melihat apapun ya, apapun yang terjadi di luar itu adalah keajaiban. Tapi Allah mengajarkan kita kaum muslimin untuk melihat tidak ada yang ajaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengherankan bagi zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang maha mengatur segala sesuatu termasuk masalah waktu. Apa susahnya bagi Allah untuk membangunkan orang yang tidur 300 tahun lebih ya, dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali orang-orang yang tulang belulangnya telah berserakan. Karena itu, saudaraku,
cara pandang yang benar tentang perkara-perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia adalah pintu masuk bagaimana seseorang bersikap di atas kecerdasan rata-rata. Ini cara kita memahami hadis Nabi tentang manusia yang paling sukses, manusia yang paling cerdas adalah yang percaya tentang akhirat. Nanti ini yang jawab tentang pertanyaan kita pada siang hari ini atau pada sore hari ini waktu New Zealand. Teman-teman sekalian, karena itu dalam hidup ini orang mukmin bukan hanya di atas standar manusia, tapi bekerja, bersikap, berkarya di atas standar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia tidak takut berdoa apa saja. Sebab itu dia tidak canggung meminta apa saja kepada Allah walaupun di mata manusia mustahil. Sebab apa? Cara kerja logikanya bukan kerja logika manusia, tapi logika Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda penghasilan sebulan berapa? Baik. Misal saya PNS. Gaji saya sebulan ya katakanlah sekitar 5 juta, 6 juta gitu. Dengan tunjangan-tunjangan sekitar 7 juta. Ini jujur saya. Jadi setelah itu, dengan penghasilan begitu, saya bisa beli mobil itu, nabung itu, berapa tahun lagi saya baru bisa beli mobil. Dan itu pun paling mobil yang sekitar 1000 cc, 1500 cc. Itu saya. Maka kalau melihat kemampuan itu, saya nggak berani minta sama Allah. Minta Mercy, minta BMW, minta Alphard, nggak berani saya. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, berinteraksi kepada Allah, kita tidak menggunakan logika kita. Bagi Allah yang Maha Kuasa, memberikan mobil ya 3000 cc, 5000 cc kepada seorang PNS ya rendahan seperti saya, bukan pejabat apa-apa, dengan memberi mobil 1000 cc sama mudahnya bagi Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Gak ada yang sulit bagi Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cara berdoa orang yang beriman dan tidak beriman itu berbeda. Sebab apa? Ada logika sini, ada logika sini. Ingat, Allah menggunakan hati ini juga untuk berpikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir dengan hati. Kalau berpikir dengan otak saja, semua manusia, hampir semua manusia dapat melakukannya. Ingat Albert Einstein. Apa kata dia tentang hari kiamat? Aku nggak bisa bayangkan bagaimana zat Allah yang telah, zat Tuhan yang disebut menciptakan kita ini, tiba-tiba nanti akan menghukum apa yang kita lakukan, apa yang sementara dia tidak percaya. Dan ini yang terjadi pada sebagian besar manusia. Teman-teman sekalian, ada satu hal ya tentang betapa beruntungnya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Sebab apa? Kita ini orang-orang yang sangat sedikit. Di dunia ini orang yang percaya dengan Tuhan banyak sekali. Apapun Tuhannya. Tapi yang percaya dengan hari akhirat, dengan logika Allah, dengan hati yang berpikir itu sedikit. Sesuatu yang berfungsi, yang menjadi pemimpin bagi seluruh organ tubuh kita ini, kemudian ngelit kita melakukan hal-hal yang baik, sebagai buah dari keimanan kepada hari akhirat, yang mengekang keinginan-keinginan yang membahayakan kita, itu yang sulit. Dan ini terjadi sejak zaman dulu. Orang-orang Quraisy beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada hari akhir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan bilang Allah. Tapi terhadap kebangkitan, masa sih kita sudah jadi tulang belulang dalam surat Yasin? Ya, Allah bisa bangkitkan kita lagi. Sebab itu, dakwah Nabi Muhammad SAW kepada orang Quraisy ini menjadi semakin berat, karena bukan hanya mengajak beriman kepada Allah semata, tapi juga mengajak beriman kepada hari akhirat. Karena itu dari sejak hari pertama Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan, Nabi membawa tema iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Karena ini yang diingkari oleh orang-orang Quraisy. Mengajak beriman kepada Allah agar mereka mengingkari selain Allah, tauhid. Jadi bukan menegaskan bahwa Allah itu ada, Tuhan kita Allah, bukan. Nabi berdakwah tugasnya adalah menegaskan bahwa selain Allah tidak berhak kalian sembah. Itu yang bikin berat. Yang kedua apa? Beriman kepada hari akhirat. Nabi di Bukit Safa
Hari pertama ini orang belum kenal, belum ada pembukaan apa-apa, tiba-tiba Nabi berkata, la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun. Sungguh kalian akan mati seperti kalian akan tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Ya Allah, apa yang disampaikan Nabi pada hari pertama itu logika yang sehat. Seharusnya orang yang percaya, orang yang melihat dengan matanya seseorang tertidur adalah orang yang sangat percaya dia bisa mati seperti tidur. Dan itu dapat dilihatnya pada saat ini. Begitu juga ketika seseorang tidur tidak sadar apa yang terjadi di dalam organ tubuhnya, bagaimana lambung tetap menggiling, bagaimana ginjal tetap menyaring, bagaimana jantung tetap memompa di luar komando otak, di luar ya kesengajaan manusia, tapi segala sesuatu bekerja secara autopilot. Begitu tidur tidak terhenti. Buktinya dia bisa bangun. Ya, orang yang tidur bisa bangun. Begitu juga nanti. Hari pembalasan akan ada. Orang-orang kembali dibangkitkan dari tidur, dari matinya, sebagaimana orang-orang bisa bangun dari tidurnya. Kesadaran ini adalah kenikmatan. Kesadaran ini adalah kecerdasan. Teman-teman sekalian, dunia ini fana. Bahwa kita pasti akan berdiri di depan Allah, diminta tanggung jawab. Kita ini sedang berjalan menuju kematian dan berjalan menuju kebangkitan. Ada kehidupan yang hakiki nanti di akhirat. Banyak sekali yang Allah sampaikan, ya, bagaimana kehidupan yang sebenarnya, hisab yang sebenarnya, balasan yang sebenarnya nanti di akhirat. Nah, dan itu akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda begini, baru kita mulai logika-logikanya. Afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa wa akyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal akyas. Ya, ada beberapa hadis tentang ini, ada yang menghukumnya sebagai lemah, ada yang menghukumnya sebagai hasan, tapi dia saling menguatkan satu sama lain. Riwayat ini berkata begini, orang mukmin yang paling utama adalah yang paling baik perilakunya, akhlaknya, sikapnya. Penggalan kalimat ini menunjukkan bahwa keimanan itu bukan hanya bekerja urusan hubungan seseorang dengan Allah, bukan. Tapi bagaimana urusan manusia dengan sesama manusia. Ini keimanan tentang apa ini? Allah, Rasulullah setelah kalimat ini bicara tentang kematian, bicara tentang hari akhirat. Berarti keimanan afdalul mukminin yang disebutkan Nabi ini punya kaitan erat dengan sikap manusia yang percaya kepada hari kebangkitan. Wa akyasuhum, dan yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik adalah yang paling bagus persiapan untuk menghadapi kematian itu. Merekalah orang-orang yang cerdas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah orang-orang yang punya akal yang sebenarnya. Jadi hadis ini bicara tentang apa? Bicara tentang keimanan kepada hari akhirat. Itu pasti ya akan mempengaruhi cara hidup seseorang, cara orang berinteraksi dengan yang lain. Nanti kita lihat apa buah-buah itu bagi kecerdasan manusia. Namun hadis yang paling populer tentang manusia yang cerdas adalah manusia yang dapat menundukkan hawa nafsunya, orang yang dapat mempersiapkan apa yang akan terjadi setelah mati. Itu hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Ya'la, ya, Shaddad bin Aus, orang Madinah ini, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menundukkan dirinya, atau bisa bermakna orang yang dapat punya perhitungan yang matang ketika melakukan sesuatu. Dana nafsahu berarti hasabahu, menghisap, menghitung-hitung seberapa, mana yang mencelakakan, mana yang menyelamatkan. Orang yang cerdas itu tahu mana bagian yang itu, dan dia bekerja, ya, beraktivitas, berkarya
untuk hal-hal yang sudah kematian. Perhatikan teman-teman sekalian. Dia melakukan ketika dia hidup di dunia ini, mempersiapkan sesuatu untuk nanti setelah kematian. Wal ajiz, sementara orang yang bodoh ya, yang lemah akalnya, manittaba'a nafsahu hawahu, yang mengikuti hawa nafsunya, dirinya mengikuti bisikan nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, tapi berharap sesuatu kepada Allah. Nanti Allah akan mengampuni, Allah bermanja kepada Allah, punya harapan berlebihan kepada Allah, padahal dia mengikuti hawa nafsunya. Artinya tidak benar memiliki harapan kepada Allah, kepada rahmat Allah, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Ini hadis riwayat Tirmizi berkata begitu. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lihat. Siapa yang cerdas tadi kata Nabi? Siapa yang dapat menundukkan hawa nafsunya? Siapa yang dapat mengontrol keinginannya? Seseorang yang dapat mengontrol keinginan, itu berarti orang cerdas secara pikiran atau cerdas secara emosi. Cerdas secara emosi, ya, dapat marah pada waktu yang memang layak untuk marah, dapat menahan marah pada saat tidak layak untuk marah, dapat menahan diri untuk tidak belanja pada saat punya uang, ya, dapat memaafkan pada saat bisa membalas. Ini yang disebut sebagai orang yang cerdas. Karena apa? Dan dia beramal untuk persiapan setelah mati. Artinya apa? Punya visi ukhrawi, punya visi akhirat. Teman-teman sekalian, mana hal-hal yang duniawi, mana perkara-perkara ukhrawi dalam kehidupan? Kalau saya tanya teman-teman, berdagang dan berdakwah, mana yang duniawi, mana yang ukhrawi? Saya yakin ya hampir semua akan jawab berdagang itu perkara duniawi, Ustaz. Kalau berdakwah itu perkara ukhrawi. Hijrah perkara ukhrawi. Jihad perkara ukhrawi. Tapi bekerja duniawi. Berdagang duniawi. Keliru. Seluruh aktivitas yang efeknya tetap ada setelah kematian, ba'dal maut, maka itu adalah aktivitas ukhrawi. Seluruh aktivitas yang efeknya hanya sebatas mati, begitu dia mati semuanya terputus, maka itu adalah aktivitas duniawi. Jadi kalau ada orang yang berdakwah, dengan dakwanya itu dia ingin terkenal di dunia saja, ya, dia ingin terkenal di dunia, atau dia ingin keuntungan materi, atau dia ingin kedudukan sosial, itu semua apa? Itu semua duniawi. Jadi aktivitas dakwah pun sesuatu yang duniawi, kalau sekiranya tidak memberi efek baik nanti setelah kematian. Sebaliknya berdagang, kalau seseorang berbisnis, seseorang bekerja, tapi niatnya untuk ukhrawi, bagaimana dia dapat memberi nafkah, berinfak kepada istri dan anak-anaknya, membatasi dirinya untuk tidak terjerat kepada hal-hal yang diharamkan, maka dia berletih-letih bekerja dengan jalur yang halal ini, walaupun ini sangat berat, walaupun ini sangat rendah di mata manusia, nggak apa-apa, yang penting halal. Nah, dia bekerja itu ukhrawi. Kenapa? Karena dia melakukan itu. Jadi ada dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama, tapi kecerdasan mereka berbeda. Dua orang sama-sama berdakwah, satu untuk akhirat, satu untuk dunia. Yang satu lebih cerdas daripada yang lain. Sama-sama bekerja di mata manusia seperti pekerjaan dunia, tapi yang satu untuk akhirat, yang satu hanya untuk dunia, maka dia berbeda. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia dikejar oleh Zulaiha menuju pintu, ya, istri pembesar Mesir, menuju ke pintu, keduanya sama-sama berlari. Aktivitasnya sama apa tidak? Sama. Sama-sama berlari menuju pintu. Tetapi motivasinya berbeda. Yang satu akhirat, yang satu dunia. Zulaiha mengejar Yusuf untuk dapat dipuaskan, ya, hawa nafsunya, duniawinya. Sementara Yusuf berlari untuk menyelamatkan akhiratnya. Tidak mau jatuh ke dalam kehinaan, tidak mau jatuh kepada dosa yang nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sama aktivitasnya. Nah, ini bagaimana dampak
dalam kehidupan ini seseorang yang punya visi jauh ke depan apa tidak? Kita lihat contoh lain. Ini biar pendekatannya lebih paham. Apa beda dagang dengan investasi? Apa beda jual beli dengan investasi? Ya kan? Kalau jual beli, keuntungannya langsung kita dapatin. Tapi kalau investasi butuh waktu. Tetapi lihat, orang-orang yang sukses ya di bidang materi, orang-orang yang kaya dalam urusan dunia, itu orang yang berinvestasi atau orang yang dagang? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang investasi. Itu. Dia keluar modal sekarang, baru ngambil tahun depan, baru ngambil 2 tahun lagi, baru. Kenapa begitu? Kenapa dia berani berinvestasi? Karena otaknya sampai gitu. Walaupun saya sekarang tidak langsung dapat, tapi nanti di masa akan datang saya dapat banyak sekali. Orang yang bekerja untuk dunia dan bekerja untuk akhirat seperti orang jual beli dan orang berinvestasi. Ini sisi lain menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada akhirat itu memang lebih cerdas, adalah investor. Sementara yang hanya bekerja untuk dunia hanya orang yang berdagang. Kita kan pengennya tetap ada investasi walaupun kita juga berdagang. Sebab apa? Kalau berdagang banjir ya nggak bisa pergi ke toko, atau kita sakit nggak bisa pergi ke toko, nggak bisa melakukan aktivitas dagang. Tapi kalau investasi, walaupun kamu sudah lemah, walaupun kamu tidak bekerja, walaupun harus lockdown di rumah, tapi tetap bekerja. Kenapa? Karena ada investasi. Ini cara bekerja orang cerdas. Ini cara memahami hadis Nabi. Kok bisa ya Rasulullah SAW mengaitkan antara keimanan kepada hari akhirat itu, beramal untuk akhirat itu, memiliki visi akhirat itu adalah orang yang cerdas. Tapi ada yang lebih kena lagi. Apa? Seseorang bersikap itu karena mindset. Orang yang beriman kepada hari akhirat itu punya mindset yang tidak terbatas pada pikiran logika, tapi pada iman, pada hati. Ingat ya, segala sesuatu yang digerakkan oleh hati jauh lebih kuat daripada yang digerakkan oleh pikiran. Karena itu, tenang atau tidaknya hidup di dunia ini tergantung hati, bukan tergantung pikiran. Ya, Ustaz tidak salah ngomong, tidak, saya tidak salah berbicara. Ya, ketenangan hidup, kelapangan hidup itu bukan kepintaran kita mengolah pikiran, bukan. Tapi kepintaran, ketenangan hati di sini, bukan di sini. Maka Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Tidak berkata alam nashrah laka aqlak. Tidak. Bukankah Allah telah melapangkan untukmu dada? Kalau hati seseorang lapang kehidupannya, nyaman kehidupannya. Ini tadi yang disampaikan, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir dengan hati itu. Walaupun qulub di situ juga bermakna pikiran. Tapi kenapa Allah menggunakan kata qulub? Karena ada keterlibatan hati di situ. Maka caranya bersikap berbeda. Di dunia ini orang-orang tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dicapai oleh pikiran, itu ada banyak. Ya, kita hidup ini banyak sekali misteri-misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Pada saat itu kita percaya kepada wahyu, kepada sumber-sumber yang terbukti benarnya. Jadi ketika kita sudah mengambil satu paket keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, itu akan mengubah cara pandang kita, akan mengubah cara bersikap kita, akan mengubah motivasi kita, akan mengubah kehati-hatian kita. Jadi kita dapat menghitung untung rugi kita percaya kepada akhirat atau kita tidak percaya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang cara bersikap gimana sih biar sukses di masa depan itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat, ya, setiap jiwa hendaklah melihat apa yang telah berlalu untuk menjadi pedoman di masa yang akan datang. Bagaimana seseorang tidur dapat terbangun, bagaimana ya kehidupan berjalan, bagaimana orang-orang mati, bagaimana ya dari negeri
yang kering tiba-tiba muncul hijau, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cara kerja fikir hati ini yang sampai kepada keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia itu akan membuat dia bukan hanya lebih cerdas dalam berpikir, tapi lebih cerdas dalam bersikap. Kenapa? Karena kita bisa hitung, ya, menimbang rugi dan untung seseorang beriman kepada hari akhirat itu. Coba, ya, kalau orang yang bisa berpikir, dia jadi tahu, dia jadi sadar betul lebih beruntung mana atau lebih rugi mana. Kamu berbuat kebaikan-kebaikan di dunia ini karena kamu percaya ada surga, kamu takut berbuat keburukan karena kamu percaya ada neraka. Tiba-tiba pas kamu mati nanti nggak ada itu semua. Lebih rugi itu, atau lebih rugi orang yang mau melakukan apa saja di dunia, melakukan karena dia tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Tapi begitu dia mati nanti, dia dapati satu hakikat, ternyata ada surga, ada neraka. Siapa yang lebih rugi coba? Kalau seseorang, ya, hidup tidak percaya akan hari akhirat. Ini logika, ini saya ajak bicara logika karena ini tentang orang cerdas. Orang yang penting aku mau melakukan apa saja aku lakukan. Ya, Allah melarang minum minuman keras, aku minum minuman keras. Allah melarang berjudi, aku berjudi. Allah melarang pergaulan bebas, aku melakukan pergaulan bebas. Kenapa? Karena nggak ada surga, nggak ada neraka. Aku zalim sama orang, aku begini, aku begitu. Ya, aku ubah batas tanah, aku ambil harta waris lebih banyak. Kenapa? Nggak ada akhirat. Begitu wafat, orang ini dapat satu hakikat bahwa ada akhirat, ada surga, ada neraka. Betapa ruginya orang itu. Apa yang dia rugi? Akhirat pasti rugi. Di dunia juga rugi. Seluruh larangan-larangan Allah, rambu-rambu syariat yang dia langgar itu tidak ada membahayakan Allah sedikit pun, dan tidak mengubah akhirat sedikit pun. Semuanya akan datang kepada dia. Dampaknya itu kepada dia. Jadi dia minum minuman keras, akalnya yang rusak. Emosinya tidak stabil, kesehatannya terganggu, ginjalnya terganggu, tidurnya terganggu. Siapa yang rugi? Diri dia. Dia berjudi, ini akibat buruknya. Dia melakukan pergaulan bebas, ini akibat buruknya. Dia menzalimi orang, ini akibat buruknya. Dia tidak jujur, ini akibat buruknya. Walaupun akhirat tidak ada, dia sudah merasakan itu. Apalagi nanti begitu dia wafat, dia akan dibuka hijab tentang hari kiamat. Jadi mana yang lebih rugi? Dengan seseorang yang aku nggak mau minum minuman keras karena Allah melarang. Udah cukup itu aja. Aku nggak mau minum berdiri karena adabnya minum duduk. Aku nggak mau minum pakai tangan kiri. Aku minum pakai tangan kanan karena Nabi nyuruh begitu. Aku mau tidur lebih awal karena Nabi mengajarkan sunnah itu. Kalau sudah isya tidak ada kepentingan yang mendesak, tidur lebih cepat lagi. Aku bangun lebih awal, ya, untuk tahajud karena itu masa yang paling. Tiba-tiba misal tidak ada akhirat, dia sudah beruntung banyak sekali. Dia menjaga lambungnya, dia menjaga, ya, fit tubuhnya, dia menjaga paru-parunya yang paling baik, beraktivitas dari jam 3 malam sampai jam 5, ya, tidak tidur, ya, dia menjaga sirkulasi oksigennya, dia menjaga, subhanallah. Kemudian dia dicintai oleh orang lain, dia produktif karena lebih sehat, dia teratur hidupnya, dia disiplin walaupun tidak diawasi, dia dicintai oleh atasan dan rekan-rekan sekantornya karena amanahnya, karena tidak munafik dalam bekerja, karena bersikap ramah kepada yang lain. Padahal dia tersenyum karena senyum adalah sedekah, dia memberi salam karena, ya, salam adalah sedekah, dia melakukan begitu. Nah, inilah, ya, bagaimana kesuksesan hidup itu bisa dicapai dalam hubungannya ketika seseorang memiliki kecerdasan melakukan segala sesuatu di dunia ini untuk visi akhirat. Ini luar biasa menurut saya. Kemudian teman-teman sekalian, kita kalau melihat beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, ya. Orang yang percaya kepada hari kiamat itu kan setidaknya terjamin pada 3 hal. Yang pertama, dia cinta kepada ketaatan karena dia mengharapkan pahala dari situ.
Seseorang yang melakukan amal-amal ketaatan itu karena apa? Karena dia percaya semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi lebih semangat melakukan kebaikan. Sementara kebaikan, apa kata Allah? Ya, siapa yang melakukan kebaikan maka untuk dirinya. Jadi ketika padahal dia berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya. Tapi dia sudah dapat. Manfaatnya dapat dia rasakan di dunia ini. Tapi sekali lagi, dia bekerja tidak. Dia bekerja seluruhnya karena dia percaya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, man 'amila shalihan falinafsih. Siapa yang melakukan amal saleh maka untuk dirinya sendiri. Ini apa? Ini bicara tentang manfaat-manfaat yang dapat dia rasakan ketika seseorang berpikir, ketika seorang bertindak, ketika seorang berbuat, berkarya karena motivasi akhirat tadi. Orang lebih cinta kepada nilai-nilai kebaikan karena dia mengharapkan pahala. Al-Quran banyak sekali bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Untuk apa? Untuk menstimulus seseorang melakukan amalan-amalan. Karena dengan semakin banyak Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kenikmatan surga, menarasikan surga, maka semakin kuat ya visual seseorang tentang akhirat, visual seseorang tentang kenikmatan di surga. Orang itu semakin bisa memvisualkan masa depannya, semakin sukses dia melakukan itu. Makanya kita mengajarkan anak kita kalau sekiranya dia sedang merintis, mau mencoba kuliahnya di mana, jurusan apa, itu kita harus ajarkan anak kita, bimbing anak kita itu punya visual yang nyata tentang masa depannya. Dia besok mau jadi apa nak kamu? Di bidang keahlian dunia ini kamu mau jadi apa? Oh, aku mau jadi ahli IT, Pak. Oh, di bidang apa? Terus sampai secara spesifik. Semakin spesifik seseorang dapat membayangkan dirinya di masa depan, semakin sukses dia. Jadi semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan dan itu menjadi magnet, orang-orang menjadi betah dalam kehidupannya akan jadi. Kenapa? Karena orang cinta kepada akhirat. Karena orang percaya dengan akhirat. Yang kedua, dia membenci perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena takut kepada hari akhirat nanti. Jadi dia tidak berkhianat kepada pasangannya. Dia menjaga bagaimana mendidik anaknya dengan baik. Dia menjaga hak-hak tetangganya. Dia menghormati tamu. Dia tidak mau menzalimi orang lain. Dia tidak mau berkata buruk tentang orang lain, membuka aib orang lain. Siapa yang dapat kebaikan karena dia menjaga dirinya dari hal-hal yang tercela, hal-hal yang buruk, kemaksiatan-kemaksiatan itu siapa? Diri dia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi motornya apa? Percaya akan hari kebangkitan. Wallahi jauh sekali perbedaan beramal ya, bekerja, hidup bagi orang yang percaya akhirat dengan yang tidak percaya akhirat. Itu dilihat dari motivasi dalam melakukan kebaikan atau rasa takut yang memelihara dia dari hal-hal buruk. Adapun yang berkaitan dengan dunia, dengan kesempitan hidup, dengan keadaan sehari-hari, cara orang bersikap berdamai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup juga berbeda. Ya, maka percaya kepada hari akhirat berarti kan percaya bahwa dunia ini tidak kekal. Berarti percaya bahwa hak-hak kita bagaimanapun hari ini dizalimi, kita akan ambil nanti di akhirat. Ini kan menghibur orang-orang yang dizalimi, menghibur orang-orang mukmin tentang apa yang dia tidak dapatkan di dunia, menghibur orang-orang yang luput dari kebaikan-kebaikan yang ada, yang dia ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Orang yang tidak ketemu jodohnya, orang yang tidak diberi anak, orang yang macam-macam ya, diberi sakit di dunia, orang yang terbatas dalam ekonomi, orang yang hak-haknya diambil secara zalim. Begitu dia percaya kepada hari akhirat dan dia akan mengambil haknya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung kesungguhannya, kegigihannya. Itu apa? Itu berbeda dengan cara hidup orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat. Jadi saya bahkan sampai kepada keyakinan 100% percaya saya ya, orang yang paling bahagia itu orang yang paling beriman dengan hari akhirat. Orang yang sehari-harinya dalam kehidupannya itu selalu berpikir tentang akhirat, itu orang yang paling bahagia. Jadi ketika hari itu dia dapat sesuatu yang tidak mengenakan,
Dia slow banget. Kenapa? Kamu ngezalimi aku, nanti aku nggak dapat nuntut sekarang di dunia, nanti aku nuntut di akhirat. Bukan berarti kita tidak berjuang. Kenapa? Sebab kalau aku berjuang dan aku menjadi korban dalam perjuangan itu, aku juga akan mendapatkan pahalaku nanti di akhirat. Jadi karena kesabaran itu bukan berarti diam, kesabaran juga berarti berjuang. Nah, kesabaran dalam berjuang itu karena percaya akhirat. Ketika kaum muslimin merasa gentar melihat jumlah musuh yang banyak sekali di perang Mu'tah, ya, maka berdiri Abdullah bin Rawaha memberi semangat kepada kaum muslimin. Kenapa takut? Sementara ini yang kita cari. Ya, kita memang mencari syahadah untuk apa? Untuk nanti mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, kepercayaan kepada hari akhirat membuat seseorang berani. Kepercayaan kepada hari akhirat membuat seorang tulus, membuat seseorang mau berkorban, membuat seseorang dermawan, membuat seseorang seluruh kebaikan-kebaikan itu dia dapati nanti di akhirat. Seluruh kebaikan-kebaikan itu sebelum dia dapati di akhirat, dia dapat merasakannya di surga. Dia dapat merasakan di dunia. Jadi ini kan tentang bagaimana sebenarnya cara mindset kita berpikir, ya, cara memfungsikan hati, cara merasakan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan amal langsung, dengan praktek langsung. Karena banyak hal di dunia ini yang nggak bisa kita logikakan. Ya, coba seseorang dermawan, bisa nggak seseorang dermawan tanpa hati? Nggak bisa. Kalau cuma berpikir logika, Anda nggak bakal jadi dermawan. Kenapa? Karena Anda punya uang 1 miliar, Anda wakafkan 100 juta. Akal Anda akan berkata, kamu kekayaanmu akan berkurang jadi 900 juta. Tapi kalau yang bekerja adalah hati, Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, dengan 700 kali lebih banyak lagi dalam berbagai bentuk yang lebih baik. Tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk materi, tapi seseorang percaya sepenuhnya sehingga dia tidak takut untuk berbagi. Dia memperoleh seluruh benefit-benefit dalam kehidupan karena dia berbagi, itu adalah bonus-bonus. Tapi dia memang memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memang memberi karena hatinya berbahagia di situ. Dia memang memberi karena dia percaya nanti akan ada balasan di akhirat. Jadi cara seseorang, perhatikan dari mana kita ngelihat ini, saya review singkat. Yang pertama adalah cara seseorang bersikap dari mindset seseorang. Mindset yang dibangun oleh hati ini, ya, karena hati yang beriman ini berbeda dengan hanya orang yang mengandalkan logika. Lalu kemudian bagaimana sikap-sikap bijaksana, ya, bagaimana perbuatan-perbuatan baik yang kemudian efeknya dapat dirasakan sendiri oleh manusia. Siapa yang beramal kebaikan maka bagi dirinya sendiri, siapa yang beramal keburukan maka bagi dirinya sendiri, ya. Sebenarnya orang yang beriman kepada hari akhirat itu lebih termotivasi, lebih memiliki stimulus dalam kehidupan untuk berbuat kebaikan, cinta kepada ketaatan, takut kepada perbuatan maksiat, kemudian menghibur diri orang-orang mukmin. Ketika dia beriman kepada hari akhirat, maka dia menjadi tidak terlalu bersedih dengan keluputan, ketertundaan, kekurangan-kekurangan dan segala kesempitan-kesempitan yang menjadi ujian hidup di dunia ini. Jadi cara bersikap, cara menjalani kehidupan, cara berdamai dengan yang tidak mengenakkan, cara berpikir tergantung, ya, bagaimana seseorang beriman kepada hari kiamat. Dan itulah orang yang cerdas. Itulah orang yang dapat merasakan kehidupan yang paling bahagia di dunia sebab dia percaya dan beriman kepada apa yang ada pada hari kiamat dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hari akhir, sehingga segala sesuatu dipersiapkan untuk itu semua. Mungkin ini pengantar dari saya, Pak Danung. Insya Allah kita coba diskusikan dan kalau ada pertanyaan kita bisa sama-sama belajar insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khairan atas pemaparannya, Ustaz. Menarik sekali. Tadi ada satu poin yang menarik bagi saya. Jadi Ustadz, jangankan orang ateis tadi, orang yang percaya Tuhan aja masih banyak yang nggak percaya pada hari akhir. Itu poin yang itu aja. Baik jamaah, kalau ada yang ingin bertanya langsung silakan di unmute.
Ini ada Mbak Yuli, mau diketik atau sebentar Ustaz. Baik. Mungkin ini ada satu dari yang masuk ke WhatsApp saya. Apakah semua yang Assalamualaikum Ustadz, apakah semua yang kita kerjakan harus ada niat kepada Allah agar mendapatkan pahala atas apa yang kita kerjakan? Bagaimana kalau kita melakukan kebaikan tapi lupa niatnya? Apakah tetap ada pahalanya? Gitu Ustaz. Baik, baik. Pertama, ada beberapa penjelasan ya. Oke, ada beberapa penjelasan penting yang harus kita ketahui. Ini mendasar sekali terkait dengan pertanyaan ini. Pertama, segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Yang kedua, niat itu artinya kesengajaan. Niat itu artinya kesengajaan. Jadi kalau kita bersengaja melakukan sesuatu, berarti kita berniat. Jadi nggak ada lupa niat, kecuali kita tidak sengaja melakukannya. Yang ketiga adalah, jangan membatasi ibadah hanya pada hal-hal yang ritual saja. Begitu kita memasang niat pada aktivitas apapun dalam kehidupan kita, maka dia berubah menjadi ibadah. Karena itu, ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun," aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, jangan diartikan aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk sholat, tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk baca Quran, tidak. Seluruh aktivitas yang dilakukan sebagai khalifah yang memakmurkan bumi, berketurunan, menikah, bekerja, ya, menolong orang lain, kemudian menuntut ilmu, ya, tentang satu keterampilan, satu keahlian, itu semua dapat bernilai ibadah kalau kita lakukan dengan niat yang benar tadi. Karena itu, yang keempat, poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah, ada banyak amalan yang besar di mata manusia tapi kecil di mata Allah karena niat. Ada banyak amalan yang kecil di mata manusia tapi besar di sisi Allah karena niat. Ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari api neraka hanya karena setengah kurma. Tapi apa yang membuat megah? Karena Allahnya. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang yang berinfak, ya, bangun masjid besar, bangun sekolah besar, tapi karena masa kampanye, karena mau jadi bupati, jadi gubernur, karena mau jadi anggota dewan, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus segala sesuatu itu kita niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada niat umum, ada niat khusus. Niat umum apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita niatkan mulai sekarang, ya Allah, aku ini hidup untukmu. Karena itu aku akan taat dengan aturanmu. Kalau sekiranya aku bermaksiat kepadamu, bukan karena aku meremehkan kamu, bukan. Tapi karena aku lupa atau karena aku lemah di depan godaan setan. Tapi aku ini hidup untukmu, ya Allah. Seluruh potensi-potensi yang engkau berikan ini akan aku gunakan untuk bersyukur kepadamu. Dengan cara apa? Memberikan kebaikan untuk keluargaku, mendidik anakku, berbakti kepada kedua orang tuaku, memberikan contoh teladan bagi tetangga yang ada di sekitarku, kemudian berbuat hal-hal yang membantu orang lain dengan keahlian-keahlianku. Seluruh hidupku ini untuk Allah. Salatku, kurbanku, hidupku, matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengikrarkan ini terus menerus, ya, dan kita lakukan dari hati kita, maka insya Allah seluruh amalan-amalan kita itu tentu saja harus dari hati, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena untuk yang lain, akan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menjadi nilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Selalu ada pertanyaan lagi dari Mbak Yuli ini, izin bertanya. Tadi dijelaskan kita meyakini hari akhir dan percaya bahwa segala sesuatu akan ada balasannya. Pertanyaan saya Ustadz, maaf mungkin tidak sesuai dengan tema. Saya ingin bertanya, ketika kita sudah menyerahkan semuanya, urusan anak, suami, dan kehidupan kepada Allah, tetapi kenapa di saat pasrah dan menyerahkan diri tetapi kita dikecewakan, misalnya oleh pasangan.
bagaimana saya harus tetap ikhlas, Ustaz? Baik, baik. Jadi begini, seseorang yang melakukan perbuatan ya, menjalani kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berpikir tentang bagaimana reaksi orang lain kepada dia, tapi fokuslah terhadap apa yang bisa kamu kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW ketika menggambarkan tentang kebaikan adalah orang yang melakukannya bukan karena orang lain. Nabi berkata, laisas silah bil mukafi. Yang disebut menyambung silaturahim itu bukan satu sama. Kalau orang idza wasala, apabila seseorang menyambungkan, dia juga menyambungkan. Tidak. Yang disebut menyambung silaturahim itu adalah orang yang ketika dia diputuskan silaturahim, dia justru menyambungnya. Harus begitu. Nggak boleh kita ini kalau orang jahat, kita jahat juga. Yang penting adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Adapun orang lain berbuat baik atau tidak kepada kita, itu urusan dia. Ya, jadi kalau sekiranya ada rasa kecewa di dalam diri kita, berarti kita masih mengharapkan kebaikan itu. Namun, ya, jadi kalau sekiranya begini, kita berbuat baik kepada pasangan, lalu pasangan tidak baik kepada kita, kita itu harus lebih besar kekecewaannya bukan karena kita tidak mendapatkan kebaikan dari pasangan, tapi kita sedih karena pasangan ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah semoga dibukakan pintu hati pasangan kita, diberikan hidayah agar apa? Dia tidak menzalimi istrinya, tidak mengurangi hak-hak anaknya, tidak berkhianat dengan keluarganya, menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan benar. Karena apa? Karena kita sayang sama dia. Karena kita tidak mau dia memperoleh hukuman, dia memperoleh ya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menjalankan itu dengan baik. Adapun kebaikan harus terbit dari hati kita bukan karena reaksi orang-orang. Keikhlasan itu Anda berbuat, dipuji atau dihina sama semangatnya. Ya, Anda mengajar kepada 1 orang, 2 orang dengan hadir 40 orang, 100 orang sama. Ya, Anda macam-macam melakukan kebaikan apa saja tanpa pengakuan manusia atau dengan pengakuan manusia sama-sama semangatnya. Karena apa? Karena tahu apapun yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Saudaraku, ya apapun yang kamu dapatkan di dunia ini, orang memperlakukan apapun kepadamu, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apapun yang engkau lakukan, engkau akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena catatan seseorang memenuhi catatannya dengan keburukan mempengaruhimu ikut-ikutan memenuhi catatan amalmu dengan keburukan pula. Tetaplah setia di atas kebaikan karena Allah mencatat amal yang kita lakukan walaupun orang lain memperlakukan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jamaah ada yang mau bertanya langsung? Sambil menunggu ada pertanyaan yang lain Ustaz dari teman-teman di New Zealand. Bagaimana, sebentar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya mengajarkan atau mengenalkan hari kiamat kepada anak-anak sejak dini di sini, dan juga bagaimana tips-tipsnya untuk mengajarkan anak-anak di New Zealand agar kita bervisi ukhrawi, Ustaz? Baik. Pertama begini. Fenomena-fenomena alam yang tidak abadi itu dapat menjadi media mengajarkan anak kita tentang hari akhirat. Jadi bagaimana sesuatu yang dulunya ada kemudian tidak ada, bagaimana sesuatu yang dulunya banyak menjadi sedikit, bagaimana sesuatu yang dulunya hidup kemudian mati. Itu adalah media untuk kita mengajarkan kepada anak kita tentang betapa fananya dunia. Oke, itu dulu. Bahwa dunia ini sesuatu yang pasti akan hilang. Sebagaimana kejadian-kejadian itu tadi. Kalau sekiranya benda-benda itu kemudian fana, kita manusia ini juga akan mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sia dong Allah menciptakan kita. Pasti Allah menciptakan kita ini ada tujuannya. Sebab kita adalah makhluk ranking 1. Kita adalah makhluk yang paling mulia. Allah menciptakan kita ini untuk tujuan, untuk ada tujuannya, ada maksudnya. Maka Allah menginginkan kita ini melakukan kebaikan-kebaikan,
melakukan karya-karya yang mulia, melakukan sesuatu yang bermanfaat, serta tidak melakukan kerusakan, tidak durhaka, tidak berbuat hal zalim kepada orang lain. Karena ada larangan dan perintah, mustahil tidak ada reward dan hukuman, mustahil. Nah, kapan hukuman dan balasan itu didapat? Nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita mengajarkan anak-anak kita untuk bervisi ukhrawi itu bukan dengan mengubah kegiatannya, bukan. Misalnya anak harus masuk pesantren baru disebut ukhrawi, tidak. Nah, kamu bisa jadi insinyur. Nah, kamu bisa jadi dokter. Nah, kamu bisa jadi ahli IT. Nah, kamu bisa jadi ahli ekonomi. Tapi niatkan itu semua untuk akhiratmu. Kamu nanti menjadi ahli IT biar kamu dapat memberi bantuan, mendukung, bermanfaat untuk hal-hal kebaikan bagi manusia. Dengan begitu manusia lebih dapat beribadah kepada Allah. Dengan begitu dakwah akan sampai lebih banyak. Dengan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kamu nanti jadi dokter, niatkan itu untuk membantu manusia, untuk membantu kesehatan manusia. Karena itu ketika berhadapan dengan pasien, di antara cara kita melakukan pendekatan pengobatan yang holistik, bukan hanya dengan memberi kapsul-kapsul dan obat bukan, tapi juga dengan memberikan harapan, memberikan ya optimisme di dalam diri mereka, kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pendekatan-pendekatan reward yang kekal nanti di akhirat. Jadi sia-sia kalau kamu melakukan perbuatan yang sama dengan orang lain, tapi dia dapat amal, dia dapat pahala, dia dapat tabungan akhirat yang lebih kekal, sementara kamu cuma dapat kebaikan-kebaikan di dunia saja. Jadi bukan mengubah dia mau jadi apa, bukan mengubah aktivitas-aktivitasnya, tapi mengubah motivasi dan tujuan dia melakukan itu semua. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Bagaimana jamaah? Ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Masya Allah. Masih ada waktu, Ustaz? Insya Allah. Boleh nanya, Ustaz? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini nggak langsung berhubungan dengan materi yang Ustaz jelaskan, tapi terbetik saja nih tiba-tiba pertanyaan ini. Kalau kita lihat itu apalagi kayak dulu lagi zamannya seru-serunya masalah kampanye lah, ada dua kubu dan sebagainya macam. Terus suka ada kata-kata yang kelihatannya itu secara secara permukaan itu bagus gitu. Misalnya gini, ini gimana Ustaz dari syariat, dari hukum syariat, misalnya Allah sih nggak usah dibela, agama nggak usah dibela, itu Allah udah maha segala-galanya, kita nggak perlu bela itu. Jadi kata-kata itu ada menurut sebagian orang itu tuh nggak perlu seperti itu. Terus yang kedua, borong nih Ustaz, pertanyaannya dua. Nah terus gini, ini kan berhubungan dengan akhirat. Biasanya kan kalau bicara akhirat ada dua, yang satu yang kita harapkan, satu yang kita tidak harapkan, yaitu surga neraka biasanya kan. At the end of the day kan kalau bicara akhirat pasti ujung-ujungnya surga neraka. Terus ada yang berpikiran juga, yang penting kita cinta dengan Allah, kita nggak usah melakukan ibadah gara-gara takut masuk neraka ataupun pingin surga gitu. Itu kalimat-kalimat kata-kata seperti itu tuh yang tadi yang Allah nggak perlu dibela, agama nggak perlu dibela, justru kita karena Allah adalah segala-galanya gitu. Nah itu gimana Ustadz ditinjau dari hukum syariat gitu? Apakah itu bisa dibenarkan gitu atau bagaimana? Bagus sekali. Yang pertama, Allah tidak perlu dibela. Kata-kata ini benar, tapi digunakan di tempat yang salah. Allah memang tidak butuh kita. Kalau sekiranya jin dan manusia, kata Nabi, lau anna jinnakum wa insakum lau anna awwalakum wa akhirakum jinnakum wa insakum ala qalbi afjari ahadim minkum. Kalau sekiranya dari yang paling pertama sampai yang terakhir, dari bangsa manusia dan bangsa jin, hatinya seperti hati manusia yang paling durhaka, ma naqasa min mulkihi syai'a,
tidak berkurang sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau sekiranya yang awal sampai yang akhir, dari bangsa manusia dan bangsa jin, semuanya hatinya sama dengan hati orang yang paling bertakwa di antara kamu, tidak bertambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melakukan kebaikan, kita membela agama, kita memajukan agama, kita memajukan dakwah, kita bergerak, kita berdakwah, kita berjuang, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah membutuhkan, tapi karena kita yang membutuhkan. Kita yang butuh. Agama ini akan bangkit pasti, itu janji Allah. Gak bakal terjadi kiamat sampai agama ini bangkit, Islam ini bangkit. Tetapi alangkah sedihnya kalau nanti kita melihat kebangkitan Islam itu ada, tidak ada sedikit pun saham kita di situ, tidak ada sedikit pun andil kita di situ. Itu na'udzubillah min zalik. Itu yang menyedihkan. Kita nggak mau jadi orang yang rugi itu. Allah tidak butuh dibela, tapi kitalah yang butuh membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang surga dan neraka, siapa yang paling bertakwa di dunia ini? Siapa? Rasulullah. Rasulullah diajarkan Allah apa? Qul, katakan ya Muhammad dalam Quran ini. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakan Muhammad, aku takut kalau aku bermaksiat kepada Allah itu, takut akan azab yang sangat besar. Azab pada hari kiamat nanti. Maksudnya apa? Neraka. Nabi Muhammad diajarkan Allah untuk takut melakukan maksiat karena ada neraka. Nabi Ibrahim berdoa, masukkan aku ke surgamu. Ya, aku sangat ingin untuk dimasukkan ke surgamu. Siapa yang lebih bertakwa dari Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Kita beramal untuk surga, untuk berharap mendapat surga. Kita takut melakukan dosa karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Dan harap surga dan takut neraka itu tidak mengganggu tauhid sama sekali. Sebab itu adalah bentuk harap kita terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan neraka berarti kita tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna antara takut dan harap adalah mesin keimanan yang bekerja secara seimbang dalam kehidupan seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Cukup satu pertanyaan lagi, Ustaz. Baik, silakan. Ini ada yang di chat. Assalamualaikum Ustaz Faris. Bagaimana cara cerdas menghadapi lingkungan, di sini spesifik lingkungan keluarga, yang kita tahu lingkungan tersebut masih fasik atau munafik? Terima kasih Ustaz. Ya, begini. Yang paling berhak untuk mendapat dakwah itu adalah keluarga. Jadi kalau sekiranya ada hal-hal yang masih bertentangan dengan agama terjadi di tengah keluarga kita, berarti ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar untuk mereka. Tetapi cara kita melakukan pendekatan dakwah kepada keluarga dengan dakwah kepada umum itu berbeda. Misal, di dalam keluarga itu bagaimanapun orang tua selalu melihat anaknya itu di bawah dia. Ponakan selalu di bawah paman, selalu begitu. Maka kalau sekiranya kita berdakwah justru akan membenturkan rasa bahwa aku lebih senior, aku orang tuamu, aku pamanmu, maka kita nggak boleh berdakwah secara langsung. Kita harus gunakan orang lain. Ya, kalau sekiranya kita yakin justru akan kontraproduktif, kita justru baiknya kita menggunakan orang lain. Siapa yang paling disegani di keluarga itu? Misalnya kita takut orang tua kita, ayah kita masih melakukan sesuatu yang menurut kita nggak benar. Kalau kita yang nasehatin langsung, justru akan mentah, justru akan terjadi penolakan, justru akan kontraproduktif terhadap dakwah. Maka kita lihat siapa yang paling ditakutin oleh ayah kita, siapa yang paling didengar oleh ayah kita, gunakan itu. Jadi gunakan proksi, nggak apa-apa. Dalam dakwah ada hal yang begitu. Yang kedua adalah bagaimana kita harus berbuat baik lebih banyak daripada yang lain. Jadi kalau kita ingin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam keluarga, apalagi kepada kedua orang tua,
maka kita harus yang memberi lebih banyak kepada mereka. Ya, ini yang pernah dijelaskan Ustadz Benri, wa qul lahuma qaulan ma'ruf, qaulan karima. Katakan kepada kedua orang tua itu dengan kata-kata yang karim. Allah tidak menggunakan kata-kata yang ma'ruf. Allah tidak menggunakan dengan qaulan sadida, kata-kata yang baik, kata-kata yang jelas, tidak, tapi kata-kata yang dermawan, karim. Jadi semakin seorang anak, jika seorang anak yang paling besar memberi nafkah kepada orang tua, maka anak itu yang biasanya lebih didengar oleh orang tua dibanding anaknya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Gunakan proksi dan beri lebih banyak. Baik. Iya, Masya Allah. Jamaah sekalian, mungkin waktu asar sebentar lagi saat ya di Jakarta ya. Ya. 10 menit lagi. Mungkin sedikit saya mau sedikit summary dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Kesadaran atau kecerdasan itu merupakan suatu kenikmatan dari Allah. Apabila kita sadar akan bahwa kita ini berjalan menuju hari kebangkitan atau hari kematian, keyakinan ini akan mempengaruhi mindset kita dalam hidup, cara hidup kita. Bagaimana aktivitas kita, apakah akan menyelamatkan akhirat kita, atau aktivitas kita akan membahayakan akhirat kita kelak. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas materinya pada hari ini, dan jazakumullah khairan pada jamaah semua yang telah ikut kajian online pada hari ini. Sedikit pengumuman, insya Allah sedikit saya share sebentar. Ya, insya Allah nanti hari Jumat tanggal 17 September, insya Allah kita ada kajian online lagi, yaitu Akhlak Cerminan Al-Quran dan As-Sunnah bersama Ustadz Izzuddin Al-Qasam LC. Waktunya sama, pukul 1.45 WIB atau 6.45 New Zealand, waktu New Zealand. Zoom linknya bit.ly pengajian ukhuwah, mungkin nanti bisa di-share lagi, dan ini terbuka untuk umum insyaallah. Baik Ustadz, sekali lagi jazakallah khairan atas materinya yang telah diberikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari penyelenggaraan pada hari ini. Dan kepada jamaah sekalian, jazakumullah khairan telah ikut dalam kajian pada malam hari ini. Baik Ustadz, mungkin kita tutup kajian pada hari ini, pada malam hari ini waktu New Zealand atau siang hari waktu Indonesia, dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sadana. Khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah. Sudah ada penerbangan ke Indonesia belum?